Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala aqidata lil islamiyata asasan li fikratihi wa ahkama syar'iyyatan yaqiyatan bi amalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmatnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada nabinya, semoga tercurah pula pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah subuh rahimahullah, izinkan saya untuk memberikan materi tentang kepribadian seorang pemimpin, seorang leader. Kita adalah pemimpin bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan juga kita adalah orang yang diharapkan untuk bisa mendakwahi umat ini. Bukan berarti kita harus menjadi ulama yang terkenal, tapi kita berusaha beramal ma'ruf nahi munkar. Nah, ini topik kita di pagi ini tentang kepribadian dan kepemimpinan leader. Ada satu contoh yang baik itu bagi kita itu adalah mengenai negara adidaya yang dulu pernah jatuh bangun, yang pernah ditaklukkan. Sebelum sekarang adidaya kita siapa Pak? Di dunia ini? Amerika ya, yang digoyang sama Iran gitu Pak ya. Ya. Dulu sebelum ini siapa? Ada namanya Khilafah Utsmaniyah, itu paling lama sebelum ini ya. Kalau Amerika cuma 200 tahun, itu namanya 1300 tahun. Nah sebelum itu ada mana di daerah? Ada jauh sebelum itu ada peradaban namanya Persia, yang Iran sekarang, ya kan? Persia dan Romawi itu dua negara adidaya yang selama 700 tahun itu mereka saling berperang. Bayangkan 700 tahun, kalau seorang hidup 100 tahun berarti 7 turunan ya. Minimal 400 tahun lah itu mereka berperang. Jadi ketika Islam datang, Islam ini kan memberi cahaya, maka memberikan futuhat. Kalau di luar Islam itu namanya menjajah, karena kan pakai prinsip untuk mengeksploitasi, ya, mengambil manfaat, sehingga ada kita kenal nama upeti ya. Nah, di dalam Islam ini tidak seperti itu. Nah, kita memberikan pembebasan, ya, sehingga mereka tunduk untuk kepada Allah. Nah ini uniknya, selama 700 tahun itu ternyata ketika Islam datang, mereka semua itu dihancurkan hanya dalam 4 bulan oleh siapa? Oleh seorang jenderal kita, panglima Islam namanya Khalid bin Walid, yang Rasulullah SAW beri gelarnya Saifullah. Nah itu perkataan beliau yang paling terkenal adalah, tidaklah suatu malam yang di dalamnya aku dihadiahi pengantin yang aku sangat mencintainya. Ini kan kalau lelaki itu bayangan yang paling cepat itu adalah pengantin ya, dengan istri, atau dikaruniai bayi laki-laki ya, untuk bayi laki itu simbol dari
bagaimana kegembiraan untuk meneruskan keturunan. Lebih aku sukai daripada malam yang sangat dingin dan bersalju saat aku berada dalam ekspedisi tentara yang menemui paginya untuk menyongsong musuh. Jadi dibandingkan, dia itu lebih bergembira untuk menyongsong musuh daripada kegembiraan pengantin atau kegembiraan mendapatkan bayi laki-laki. Jadi kepribadiannya di situ, seorang pemimpin, bahwa dia di satu sisi mempunyai seorang yang bersifat ketegasan, di satu sisi dia punya sifat kemanusiaan dan dia bisa mengambil kendali atas sifat-sifatnya itu. Jadi keseimbangan antara ketegasan, kelembutan, itu namanya kepribadian Islam. Ini apa yang terjadi setelah itu? Setelah beliau mengalahkan Persia Romawi, yang uniknya itu adalah Khalifah Umar bin Khattab ketika dia sebagai seorang pemimpin umat Islam mencopot beliau sebagai panglima perang, sebagai jenderal. Nah, itu ada hal yang luar biasa di situ. Kenapa luar biasanya? Karena ketika dia dicopot, dia legowo, dia menjadi tentara biasa, tidak kemudian oleh-olehnya, kalau istilah sekarang post power syndrome. Tidak begitu. Jadi itu adalah bukti bahwa dia adalah seorang yang mempunyai sifat kepribadian Islam, saksiyah Islamiyah. Jadi kalau kita lihat di situ ada dua hal, bagaimana mentalitasnya dan bagaimana penataan dorongan atau keinginan naluriah dan kebutuhan jasmaniah itu dikelola dengan Islam. Ada dua hal tadi. Yang pertama adalah mentalitas berpikir, yang kedua adalah bagaimana mekanisme penataan dorongan. Dorongan itu kalau enggak naluri keinginan, kebutuhan jasmani. Nah, itu yang membentuk kepribadian. Jadi kepribadian itu bukan karena cara orang berjalan, cara tersenyum, bukan itu kepribadian itu. Islam kemudian menjelaskan bahwa kepribadian saksiyah itu adalah cara berpikir, mentalitas dia berpikir, dan kemudian bagaimana penataan dorongan dalam dirinya. Itulah bahasan kita. Pertama tentang kepribadian, dan kedua tentang bagaimana nanti pemimpin, seorang leader itu transformasional dari zaman Nabi, kemudian diteruskan hingga saat ini, itu nggak ada yang berubah. Pertama tentang saksiyah Islam itu, ya. Ini dari kitab Saksiyah Islamiyah jilid 1 itu bisa disimpulkan bahwasanya mentalitas berpikir itu unsurnya itu adalah bagaimana ada suatu kaidah untuk menilai terhadap suatu fakta. Ini kita menilai anak kita, istri kita, atau ibu melihat suami itu melihat sebagai suatu fakta. Ya. Kemudian kita melihat umat ini, itu juga suatu fakta. Bagaimana kita menilai itu? Nah, itu tergantung ada suatu proses yang namanya itu standar kehidupan atau kaidah kehidupan. Ya. Ini adalah pembentukan persepsi namanya. Ada suatu kata yang diungkapkan atau kalimat atau pernyataan atau lafaz, dan itu jika bisa dipahami, memang ada wujudnya pernyataan itu, bisa dibayangkan dan diyakini, itu yang membuat kita bisa memikirkannya. Kalau tidak, itu maka hanya nama maklumat. Nah, itu namanya informasi. Kalau sama sekali tidak benar, itu namanya khurafat. Jadi sesuatu yang benar wujud adanya yang kita yakini, itulah yang kemudian jika kita
kaitkan dengan kaidah tertentu tentang kehidupan, itu menjadi sebuah mafhum atau persepsi. Kalau pemahaman kita ada ini zaman SBY kalau salah itu presiden kita itu dulu berkata, kenapa Indonesia ini banyak muslimnya tapi banyak koruptornya Indonesia juga? Itu kenapa? Nah, jadi kan ada yang salah di situ kan, harusnya muslim kan nggak begitu ya. Jadi ada perbuatan yang tidak connect dengan pemikiran kan, gitu kan? Nah, itu. Jadi yang kita bahas di situ bahwasanya dia tidak mengkaitkan dengan suatu kaidah tentang kehidupan. Oh, ini ada harta nih, harta itu dikaitkan nggak suatu kaidah kehidupan bahwasanya ada pencipta Al-Khaliq, yang Khaliq itu kemudian menciptakan dia di atas muka bumi ini, dan ada aturan yang Al-Khaliq itu buat, itu namanya syariah, dan dia sekecil apapun pelanggaran syariah itu akan dihukum nanti di yaumil akhir. Jadi kalau misalkan dia kaitkan itu dengan kaidah itu, maka dia akan takut akan menjadi seorang yang bertakwa. Tapi tidak kejadiannya, tidak dikaitkan. Nah, itu namanya split personality. Oke, baik, kita studi kasus dulu. Pertama tentang ada satu kata, misalnya demokrasi. Lafaz tentang demokrasi. Apa sih itu demokrasi? Apakah sebuah persepsi ataukah sebuah maklumat, sebuah informasi? Ya itu. Kira-kira apa demokrasi itu? Persepsi itu kan sesuatu yang ada faktanya, diyakini kebenarannya, bahwa itu dijalankan, diwujudkan, terjadi gitu. Itu namanya mafhum persepsi ya. Syaratnya itu mafahim. Atau itu informasi. Demokrasi itu apa? Pemerintahan dari siapa? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya benar ya. Itu namanya demokrasi, dari rakyat untuk rakyat. Rakyat mau bangun jembatan, nah, ini kan itu untuk rakyat. Rakyat mau buka-bukaan, nggak menutup aurat ya, ya. Tinggal nego aja ya. Siapa suara terbanyak dia yang berhasil. Jadi itu ya. Dalam kitab An-Nahdhah, pemikiran dari luar Islam itu dikatakan sebagai maklumat. Ternyata begitu. Ya, ternyata begitu. Itu kan pemikiran dari luar Islam kan? Rakyat memberi keputusan boleh beredar kabar kalau disepakati hanya tempat-tempat tertentu di hotel kan. Itu kesepakatan itu menjadi sebuah hukum. Nah, itu kan dari luar Islam itu pemikirannya, cara menetapkan hukumnya, pemikiran, cara menetapkan hukum. Ya, kalau dalam Islam kan nggak ada negosiasi lah, pokoknya habiskan aja itu kan. Zaman Rasulullah ketika mendengar dulu masih boleh kamar itu sebelum datang perintah untuk mengharapkannya, ketika haram itu kemudian kendi-kendi itu kemudian dihancurkan oleh mereka. Langsung saat itu juga perintah untuk menutup aurat misalkan untuk kepala, kerudung. Saat itu juga mereka merobek itu tirai-tirai, kemudian mereka jadikan kerudung. Saat itu juga langsung samina wa ata'na. Jadi ini perbedaannya. Nah, pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat itu merupakan realitas ya, yang dapat dipahami, bisa kita pahami kan? Tapi penilaian akhirnya itu ada kekeliruan. Kenapa? Namanya pemerintahan oleh rakyat itu tidak terwujud. Rakyat itu kan ratusan juta. Kemudian sebenarnya yang menetapkan itu adalah wakil rakyat, ya kan? Wakil rakyat itu diwakili lagi oleh kelompok yang ada di majelis perwakilan tadi. Mereka membuat kelompok fraksi-fraksi yang si kelompok itu diwakili ketuanya diwakili juga oleh orang yang membisikinya atau orang yang mendanainya dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya
penilaian akhirnya bukan begitu, bukan dari rakyat, hanya segelintir orang. Nah, itu yang namanya kasus bagaimana kita memakai suatu lafaz. Ya. Jadi itu sebuah informasi ternyata, ya, bukan sebuah buah persepsi yang diyakini dan terjadi. Oke, kita lanjutkan. Kembali kepada mentalitas berpikir tadi. Mekanismenya itu tadi kan untuk membentuk kepribadian ada dua hal. Apa tadi? Ada mentalitas, ada penataan, keinginan. Ya. Keinginan tadi apa tadi Pak? Dua hal. Keinginan naluriah dan kebutuhan jasmania. Ya. Naluriah itu misalkan, oh saya ingin punya cucu, oh saya pengen anak, oh saya pengen ketemu sama orang tua. Itu naluri. Naluri, oh saya ingin marah, itu naluri namanya. Ya. Kalau kebutuhan jasmani itu makan, minum, bernafas, buang air, sesuatu yang pasti akan mati kita gara-gara tidak melakukan itu namanya kebutuhan jasmani. Nah, penataan itu namanya nanti nafsiyah. Jadi ada dua hal ya, mentalitas berpikir atau akliyah dan penataan keinginan atau nafsiyah. Itu yang bentuk kepribadian. Sekali lagi, bukan cara jalan, cara kemudian tersenyum, bukan dan seperti itu, bukan ya. Seperti dalam training kepribadian. Nah, kita bahas yang pertama tentang akliyah tadi ya, mentalitas berpikir. Jadi tadi kita dapatkan satu pernyataan ya, lafaz ya, kata atau kalimat. Bagaimana kita kalau itu sudah terwujud, kita yakini bagaimana penilaian akhirnya dalam diri seorang dan cara mengaitkan informasi yang ada di sekitar dengan fakta atau fakta dengan informasi yang ada dalam diri kita. Itu namanya kaidah berpikir ya, dengan mengkaitkan dengan suatu konsep kehidupan. Kalau konsepnya itu materialistik, ya apa? Ya. Dia tidak mengkaitkan tadi seperti perkataan dari presiden tadi, bahwasanya kenapa sih orang Indonesia koruptor? Ya banyak orang Indonesia juga. Gitu. Kenapa tadi? Karena tidak dikaitkan dengan kaidah tertentu tentang kehidupan. Ya, karena dia dikaitkan itu kaidah manfaat namanya, kaidah kepentingan, maslahiyah. Saya punya kepentingan sendiri, nah itu ingin memperkaya diri sendiri. Nah itu namanya kaidah kehidupan. Kalau kaidah Islam tadi adalah kaidah yang dia ketakwaan tadi ya, takut akan diazab oleh Allah pelanggaran sedikit. Itu tentang bahasan kita tentang akliyah ya. Unsur pertama adalah kepribadian, mekanisme mentalitas berpikir. Dari sini paham ya, insyaallah. Lanjut ke nafsiyah yang sebelahnya. Nah, nafsiyah itu mekanisme penataan keinginan tadi. Nah, cara memenuhi keinginan, makanya naluriah dan kebutuhan jasmania dengan kaidah tertentu juga tentang kehidupan. Kalau kaidah tentang apa namanya kehidupan itu asas manfaat tadi, ada pencipta tapi syariatnya entar dulu lah gitu kan. Itu namanya akan menciptakan pemenuhan keinginan yang sesuai dengan manfaatnya. Itulah bentuknya dia menjadi perilaku atau suluk bahasa Arabnya atau tindakan. Nah, hasil dari pengaitan kaidah kehidupan tadi dengan dorongan pemenuhan keinginan tadi, itu namanya kecondongan terhadap suatu keinginan. Oh, saya condong untuk pinjol. Oh, saya condong untuk apa sih pinjol itu? Pinjol itu kan riba ya. Atau kecondongan untuk pokoknya ingin show, gitu kan? Ingin mobil bagus, ingin rumah bagus, itu kecondongan. Kenapa kecondongan? Karena ada keinginan tadi, keinginan untuk show, ya kan?
Jadi keinginan itu kalau tidak dikaitkan dengan kaidah tertentu akan menghasilkan perilaku, begitulah dia. Nah, ini yang contoh bagaimana dalam Islam itu kepribadian itu. Kalau perbedaan Islamnya itu sesuai dengan prinsip kaidah Islam tadi dan itu stabil, maka akan mencegah inkonsistensi. Kalau inkonsisten itu namanya split personality, seperti tadi dia meyakini ada akhirat, ada yaumil hisab, tapi tetap melakukan namanya korupsi, itu split personality namanya, kepribadian yang terpecah, enggak stabil ya. Jadi ketika pemahaman tentang suatu fakta, harta, uang misalkan di kantor, kecondongannya terhadap itu apa? Kemudian memahami realita, tetapi rasa ingin melakukan sesuatunya dengan kaidah yang berbeda tadi. Ya, jadi sehingga mentalitas komunis, mentalitas kapitalis, kalau dia tidak percaya kepada Tuhan misalkan seperti itu, itu namanya mentalitas karena kaidah tertentu. Kita lanjutkan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, kita kan pemimpin nih di keluarga. Bagaimana kita kemudian menata itu? Karena kalau kita lihat tadi Khalid bin Walid ketika dia tidak ada peperangan yang bisa mengalahkan dia, selalu menang. Lawan Romawi, lawan Persia, bahkan ketika mereka bersatu, Presiden Romawi sempat bersatu, tapi kalah juga. Dan banyak sekali yang terbunuh. Nah, cacat kepribadian tadi itu bisa dalam bentuk dia melakukan kesalahan atau pelanggaran. Pelanggaran tadi, pelanggaran syariah ya. Dia kemudian berinteraksi dengan lawan jenis. Jadi ini banyak sekali yang kita lihat di isu pelakor gitu Bu ya. Kenapa? Interaksi dengan lawan jenis ya, itu pelanggaran misalkan, atau yang lain kesesatan. Jadi butuh pengawasan dalam diri supaya kepribadian tadi stabil. Nah, penguatan itu adalah pertama dengan ibadah, terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan konsisten menata keinginan tadi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla yaqul. Ini suatu hadis yang panjang, bahwasanya yang kita terkenal ketika kita berdoa kepada Allah supaya kita dekat kepadanya, Allah itu akan semakin dekat kepada kita. Intinya begitu. Sehingga renungan kita adalah kalau kita menyintai Islam ini, menginginkan Islam ini menang, tegak, diterapkan, damai bagi kita, maka mentalitas berpikir kita harus dengan Islam. Kalau bukan dengan Islam, maka akan menjauhkan kita dari kepribadian Islam. Nggak ada cara lain. Kita harus melihat apa yang dari Islam saja. Caranya adalah ikut mengkaji, bukan sekedar memuaskan intelektual. Memuaskan intelektual itu bagaikan apa ya? Seorang profesor misalnya, tapi dia hanya berteori tapi tidak melakukan tindakan. Jadi padahal dalam Islam ini tindakan menolak satu syariat itu berbahaya, bisa jadi satu kekufuran. Menolak suatu syariat misalkan ibadah, tidak puasa, tapi juga muamalah ya, kan? Menolak, tidak menerima riba, itu bukan syariat. Ya, itu berbahaya karena berujung kepada kekufuran. Nah, itu bekal kita tentang kepribadian yang ada harus dalam diri kita, agar kita bisa menerapkan itu kepada keluarga. Nah, sekarang ketika kita sudah paham bagaimana kita terapkan itu kepada keluarga,
Pertama, kita merenungkan kepada waktu yang telah kita buat. Waktu yang kita lakukan itu ada hal yang mendesak, ada hal yang tidak mendesak, dan ada yang tidak penting. Kalau kita masih berkutat kepada hal yang tidak penting dan tidak mendesak, itu berbahaya. Kenapa? Karena kita habis tidak bisa mengelola waktu, tidak mendekat kepada Allah, terleha-leha, bukan untuk tujuan untuk rehat dari kepenatan dunia, untuk bersegera kepada Allah, menunda-nunda dan seterusnya. Ada hal yang penting tapi tidak mendesak. Misalkan scroll 4 jam scroll itu medsos gitu ya. Cara bercocok tanam, cara begini, penting semua ini. Wah, bisa 4 jam itu Pak. Itu namanya ya penting memang, tapi tidak mendesak ya. Nah, itu yang namanya pengaturan waktu. Bahkan anak kita, kita didik supaya mengelola waktu hanya untuk yang penting, mendahulukan yang mendesak. Tidak semua kemudian dibawa tiba-tiba sistem kebut semalam, ya seperti dulu sekolah itu anak-anak itu untuk ujian harus disitulah belajarnya semua, nggak bisa begitu. Kemudian kepribadian kita itu adalah kita buat dengan menjadi leader di keluarga kita. Kita membimbing anak kita kalau dia belum bisa, kemudian kita mensupport anak kita kalau dia sudah sedikit bisa, dan kita mendelegasikan anak kita kalau dia sudah bisa. Begitu juga di kantor. Ini untuk pemberdayaan di umat juga ya. Kalau ada yang belum paham, kita pahami. Jadi jangan tiba-tiba kita serahkan, misalnya pengelola masjid diserahkan yang dia juga belum tahu gimana caranya. Saat itu kemudian tidak menempatkan orang pada skillnya. Ya. Kemudian kita menjadi pemimpin untuk menciptakan komunikasi yang baik ya, di keluarga dan di umat ini. Sebab kalau itu tidak konstruktif, maka tidak akan terjadi seorang leader yang dia itu bisa kemudian membimbing umat ini. Ya. Misalkan komunikasinya itu berbeda antara apa yang disampaikan dengan yang dilakukan. Ya. Suruh kemudian tahajud, cuma nggak pernah tahajud di depan anaknya. Nah, itu suruh anaknya sholat, dia nggak sholat. Begitu juga di kantor, begitu juga di umat ini, harus konsisten. Itu syarat utama untuk menjadi pemimpin yang menciptakan komunikasi yang membangun. Kemudian caranya tidak menyerang pribadi. Misalkan, ini perlu diperbaiki ya, coba ulang lagi. Tidak kemudian ngomongnya begini, gimana sih kamu? Itu saja nggak bisa. Itu menyerang pribadi namanya. Tapi kita harus membangun komunikasi yang memastikan itu tidak menekan dia, tidak menekan. Kalau menekan itu biasanya dia akan defensif, akan ngomong, saya itu sudah begini, melakukan ini, itu namanya defensif, Pak. Itu bukti ciri bahwa dia tertekan dalam komunikasi dengan kita. Suatu pemimpin baik di keluarga maupun di umat ini, maka kita supaya menghindari begitu. Jadi supaya tidak defensif. Nah, caranya kita fokus ke fakta, apa yang dilakukan, apa yang terjadi, dan dampaknya. Misalkan, misalkan manajer di kantor, kamu sudah terlambat nih, hadir 3 kali nih, gimana nih solusinya? Gitu. Faktanya apa? Dia terlambat dan dampaknya besar. Ini gimana solusinya? Bukan kemudian telat lagi, dulu lagi. Misalnya itu namanya tidak nyaman. Itu ya tidak boleh menciptakan begitu.
Kemudian kita tahu kapan ngomong, apa yang diomongkan untuk dia berubah, untuk anak kita berubah, untuk umat ini bisa berubah. Jadi ada informasi yang kita sampaikan. Kalau dia nggak tahu latar belakangnya, dia akan ogah-ogahan. Itu lagi paling begitu. Dia informasi awal juga masih belum connect, udah kita suruh-suruh. Nah itu harus dijelas dulu informasinya apa. Atau dalam dirinya, saya kan hanya seorang kecil, nggak bisa kemudian menerima itu. Misalkan begitu. Kendala dia apa dalam dirinya? Atau dia pada saat melakukan itu, saya melakukan ini terus nanti bagaimana? Atau setelah dia melakukan itu sesuatu, saya sudah melakukan itu terus ini mau diapakan, saya sudah tunduk, saya sudah melakukan, terus sekarang apa yang mau dicapai? Itu tahapan-tahapan di sisi mana kita akan membangun dia lebih bagus lagi. Apa yang kita kuatkan tergantung informasi itu. Kalau dari awal informasinya belum jelas, ya kita jelaskan. Itu adalah kita merenungi apa kira-kira yang membuat dia kendala. Kemudian aspek riayah dalam keluarga, riayah dalam di kantor dan di masyarakat. Penyelarasan visi kehidupan. Jadi ada masa kita sekali ya itu pernah berdiskusi dengan anak kita, dengan staf kita ya, tentang visi yang kita inginkan. Misalkan tujuan kita apa, harapan kita apa, dan misi itu misi penyelamatan sebenarnya, bukan misi ya. Misi itu sesuatu yang urgent dan harus selesai untuk kita perbaiki. Dan kalau ada hambatan, kita ikut serta mengayomi untuk memberikan solusi, ya, tidak kemudian menjauh. Dan kita juga menjaga amal atau kerja apa yang bagus dan apa yang masih perlu diperbaiki. Anakku, alhamdulillah kamu sudah bisa dapat nilai yang bagus. Kita coba nanti ya supaya nilai yang matematika yang lain juga bagus ya. Itu misalkan menjaga kualitas amal. Kemudian ada yang namanya memberikan nilai lebih. Seorang pemimpin kita selaku diri yang memimpin diri kita dan memimpin keluarga umat ini selalu memberikan yang lebih. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah itu memerintahkan bil 'adli, keadilan, sikap adillah, bil wal ihsan, juga memerintahkan ihsan. Misalkan gini, ada dua orang dia bersyarikah untuk suatu usaha ya. Kemudian bertengkarlah mereka. Saya kan sudah ikut nanam saham, saya kan kemudian kamu tidak laporan, terjadi percekcokan gitu. Intinya misalkan ada objek yang dipertengkarkan itu 60 juta rupiah. Saya harus kembali nih kepada saya 60 juta. Dia punya mobil mewah, kemudian rumah bagus, tapi nggak terima. Dengan temennya gitu. Itu kan suatu tuntutan keadilannya, saya merasa dirugikan. Ya, saya harus tuntut ini, ya kan? Saya harus menuntut keadilan. Saya harus dapatkan itu. Itu keadilan namanya Pak Adil. Sehingga ada lembaga peradilan untuk mendapatkan keadilan itu. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah dari begini saja daripada saya ingin berteman baik, baguslah saya kasihkan aja nih, terserah kamu lah. Itu namanya ihsan. Dia tahu dia juga punya hak mempertahankan dirinya, adil, mencari keadilan bisa, tapi dia berikan bagian dia itu kepada orang lain. Itu namanya ihsan. Jadi ada nilai lebih dalam kehidupan itu yang diberikan.
Sehingga kita harus tahu kalau ada misalnya suatu hal perintahkah atau suatu tuntutan itu tidak level menyelesaikan sesuai dengan hak atau menyelesaikan sesuai kepatuhan asal patuh ya, tapi kita ingin menyempurnakan lebih. Misalkan anak-anak di rumah itu kan disuruh sama guru, tolong buat kreatif, buat robot misalkan ya dari kardus. Tentu ada nilai lebih kan, ada yang menambahkan hiasannya dan seterusnya, itu nilai lebih. Ada yang bisa bersuara dan seterusnya. Jadi seorang pemimpin juga mencari nilai lebih, apa yang bisa ditunaikan amanah yang diberikan dari atasan ke batas paling optimal. Dan kalau ada kendala diinformasikan, tidak kemudian didiamkan. Ya, jadi itu namanya men-sharing apa yang bisa diberikan dengan nilai lebih. Apa ini Pak, saya sudah melakukan ini, yang pendekatan yang bisa saya bantu lagi. Itu menyenangkan hati atasan. Kenapa? Karena ini orang mau bekerja sama dan tidak defensif, tidak reaktif, tidak minimalis. Kalau misalkan suatu amanah diberikan, kemudian hanya mengendalikan, sudah selesai, sudah Pak. Nah, misalnya itu, anakku sudah buat ini PR-nya, sudah Bi. Nah, itu selesai kan? Nah, minimalis. Tapi kalau nilai lebih itu, tolong dilihat nih, ini sudah selesai, benar nggak? Itu namanya ada nilai lebihnya. Bisa gitu aja, bos. Bos, saya ini udah begini, kira udah benar belum begini? Ya, itu namanya tidak reaktif dan tidak defensif, memberikan nilai lebih. Terakhir, kesimpulannya, semua yang kita sampaikan tadi itu namanya transformational leadership. Ya. Harus berbasis semangat karena akidah Islam, karena kita ingin memberikan yang lebih. Itu kenapa? Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Tidak sekedar selesai, tidak di level titik penyelesaian saja, tapi kita memberikan hal yang lebih bagus lagi. Dan tawakal dilandasi usaha dengan asbab atau penyebab keberhasilan. Ya, sebagaimana penjualan, untuk menjual di toko, kira-kira penyebab keberhasilannya apa? Oh, ada marketplace, di sharing, oh ada iklan, oh ada. Itu namanya, kalau di perusahaan namanya SWOT ya. Apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa tantangan kita. Itu asbab atau sebab-sebab yang mengatakan kepada keberhasilan. Bagaimana strateginya dan terakhir, contoh dari keberhasilan itu adalah bagaimana kisah Khalid bin Walid tadi. Ya, kisah Khalid bin Walid tadi. Kenapa? Karena seorang leader tadi, dia ketika sudah di level yang usaha paling keras, dia kemudian bisa mewujudkan, ada hikmah di situ. Hikmah itu sesuatu yang bisa dilihat atau tidak hikmahnya. Misalkan ketika Khalid bin Walid tadi menaklukkan gabungan Persia dan Romawi, jadi di dunia ini ada masa Persia dan Romawi itu bersatu, sekitar 200.000 pasukan di Irak. Ada Sungai Efrat di situ. Nah, di situ Khalid bin Walid itu membawa 25.000 pasukan. Tapi kemudian ada keanehan. Aneh-anehnya Pak. Jadi itu bisa dikalahkan. Mereka bersatu situ, Romawi dan Persia, pasukannya 1.100.000 sekitar itu. Dia menawarkan, wahai Khalid, siapa yang mau menyeberangi semua ini? Kami ataukah kamu? Khalid tahu itu kan perang kami. Silakan kamu. Nah, dibuatlah engineer-nya mereka dari Romawi membuat jembatan dari Persia. Selesai itu kan, nyebrang mereka. 200.000 orang, bayangkan, lewat jembatan kecil, selesai. Kemudian siap bertemu dan berperang. Nah, inilah kisahnya. Setelah itu Khalid bin Walid tahu
Jadi itu mental mereka ini mental penakut ini. Nah, jadi dikelilingi oleh mereka itu setengah lingkaran, kan di pinggirnya kan semua effort kan lautnya. Jadi dikelilingi, akhirnya didesak dan ditusuklah dari belakang itu pasukan berkuda dari kanan dan kiri, menceburlah mereka ke laut. Dan ada yang lari lewat jembatan kecil itu, kemudian berdesak-desakan mereka, kemudian habislah mereka dibunuh di sungai tadi itu. 200.000 orang hilang seketika. Yang melarikan diri kecil. Nah, ada perintah dari Abu Bakar. Abu Bakar itu khalifah saat itu. Dia telah mengirimkan 4 orang jenderal untuk penaklukan 4 kota di Syam. Syam itu sekitar Palestina sekarang. Kemudian pasukan Romawi itu kemudian memberikan bala bantuan, terkepunglah mereka 4 jenderal itu. Di 4 kota itu benar-benar kemudian dikepung, sehingga harus dibantu sama Khalid. Khalid ini tidak membawa 25.000 tadi, dia dibawanya berapa? 9.000 pasukan. Dan itu akan terlambat kalau misalkan tidak dibantu mereka. Nah, ini adalah kotanya, ya, Iraknya di sini deh, di Irak. Nah, dari sini kemudian menuju Palestina. Ini ada 3 peluang, lewat utara, lewat selatan, dan lewat yang tidak ada jalannya di sini. Nah, di tengah ini garis lurus. Garis lurus ini dead of land. Apa namanya, tanah kematian. Kenapa mati? Ya gurun, namanya gurun itu nggak ada air, nggak mungkin nggak ada orang lewat situ. Batu, pasir, nggak ada Pak. Tapi kalau lewat utara ini, itu akan bertemu dengan pasukan-pasukan, ada markas di sini. Di bawah ini ada koalisi-koalisi dari Romawi juga, sehingga dipilihlah yang jalur ini, jalur kematian ini. Kenapa begitu? Karena yang di jalur itu 3 hari pertama tidak ada dapat air, dan harus disiapkan pada 2 hari berikutnya itu makanan. Jadi total 5 hari akan memakan waktu di mana manusia dan hewan akan mati. Artinya 9.000 orang itu akan mati, kudanya akan mati, tidak akan bisa hidup kalau di akhir hari kelima itu tidak ada airnya. Jadi mereka berangkat dari sini kan ke Palestina. Nah, 5 hari pertama itu harus dapat air. Nah, suhunya 43 derajat Celcius. Nah, Khalid kemudian mengambil keputusan membawa unta-unta yang berisi, dia sudah dikasih minum, dan itu diminta itu jadikan sebagai tangki airnya. Pada hari ketiga udah lapar tuh, nggak makan nggak minum 3 hari 3 malam, disembelihlah dan unta itu, makanlah mereka. Dan kemudian berangkatlah mereka lagi 2 hari, nggak makan minum lagi kan. Pada hari kelima harus dapat itu air. Nah, seorang penunjuk jalan itu dia dulu pernah sekali-sekalinya lewat situ, dan ditanya oleh Khalid bin Walid, "Wahai Rafiq, mana pohon yang kamu maksud?" "Nggak tahu ya Khalid, saya dulu pikirnya di sini titiknya harusnya di sini." Nggak ada pohonnya. Bingung mereka semua, 5.000 orang kebingungan karena kebayang gitu kan. Perjalanan tinggal 2 hari lagi, 2 hari sudah tidak makan, tidak minum, sementara harus makan, harus minum di situ. Tidak dapat. Akhirnya dicari-cari lah itu kan, di tanah itu kelihatan sebuah bonggol, bekas pohon. Kemudian, wah ini dia nih, sepertinya ini. Nah, mereka akhirnya dikorek lah si gurun itu, si tanah itu, pasir itu. Kemudian agak basah. Alhamdulillah, kemudian setelah beberapa meter temuan air. Minumlah mereka di situ. Jadi setelah itu minum, mereka kemudian 2 hari nyampailah di Palestina. Jadi totalnya berapa? 5 tambah 4, 9 hari nyampe di Palestina. Tidak ada pasukan yang kemudian mengira di situ. Benteng yang ada di sini, di sini Romawi ini, mereka menghadapnya ke laut. Mereka tidak mengira di belakang mereka di gurun itu akan ada pasukan. Akhirnya
Akhirnya ketika itu datang mereka sudah dikalahkan oleh Khalid dan kemudian membantu 4 jenderal yang lain, kemudian seluruh Syam kemudian dikalahkan. Nah, kesimpulannya itulah contoh generasi yang menjadi teladan kita, kepemimpinan kita. Kita itu menerima amanah itu sampai titik yang optimum, yang kita pahami maksudnya apa. Kita tunaikan amanah itu. Jadi itu bukan hanya Nabi, tetapi kemudian sampai kepada penggantinya atau khalifah dan sampai kepada hingga saat ini, itu adalah warisan yang terus membudaya di dalam Islam ini, menjadi contoh kepemimpinan yang transformasional, yang bertransformasi terus menerus. Itu yang bisa saya sampaikan dalam pagi ini. Mungkin ada pertanyaan, boleh saya silakan saya buka ya. Saya mungkin bisa sampai 15 menit saja karena harus keluar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Dari mana dulu? Dari sini dulu ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan antara tadi zaman Khalid bin Walid sama sekarang misalnya ya. Khalid bin Walid ini kan jenderal perang yang jagoan lah istilahnya gitu ya, andalan gitu. Terus kemudian dicopot. Nah sekarang dicopotnya itu sebetulnya kan belum diceritakan tadi. Oh iya. Sebetulnya kenapa? Itu Iya. apakah karena murni suksesi aja, atau ada kesalahan, atau ada motif yang lain? Dibanding dengan zaman sekarang, ada juga pemimpin-pemimpin yang dicopot karena misalnya alasan tidak sejalan atau tidak mau diajak masuk ke dalam konsepnya sekarang, yang misalnya nih kalau di Indonesia konteksnya itu kalau nggak pernah punya cacat sebelumnya atau dia berbuat baik malah dicopot, yang pernah punya cacat di belakang malah dipakai supaya bisa dikendalikan gitu. Termasuk saat ini yang di Trump misalnya, timnya Trump ini baru saja kemarin mencopot jenderal angkatan daratnya yang karena nggak mau perang Dengan Iran. pasukan darat gitu ya. Pasukan darat akan diturunkan ya. Nah ini tadi mohon pertimbangannya ini kan Alasannya aja kenapa? Oke, baik. Ya saya jawab ya biar terkendali waktunya. Pertama, itu terjadi pada zaman Abu Bakar. Jadi Khalifah Abu Bakar ini dia mengirimkan pasukan itu. Jadi nama futuhan setelah Nabi itu kan Islam ini harus melebar luas. Disampaikanlah itu untuk menjadi futuhan. Nah, jadi orang itu malah bergembira ya didatangi pasukan Islam. Ya. Karena mereka kebayang terbebas, tidak ada lagi pajak, tidak ada lagi upeti gitu kan. Ya zaman Belanda aja ditarik gitu kan. Dipaksa untuk memberikan setoran. Ya. Mereka menjadi senang ya, datangi pasukan Islam. Di mana-mana semua menjadi tinggallah si tentara Romawinya ini, tentara Persia ini, yang penjajahnya ini, yang kemudian dia tidak rela. Nah itu banyak front pertempuran di Iran dan di Romawi. Ke Iran ini cukup satu jenderal, Khalid bin Walid. Ke Romawi karena tempatnya luas dan ada berbagai benteng besar, kotanya besar, dikirim 4 jenderal sana. Nah, semuanya itu sukses oleh Khalid bin Walid. Tidak ada satupun pertempuran, puluhan pertempuran itu yang dia kalah. Sehingga itu menyebabkan ketakutan luar biasa di dalam pasukan musuh itu. Siapa yang datang? Saifullah. Saifullah. Udah takut duluan, udah kebayang ini kalah nih. Udah begitu aja. Sudah begitu aja karena luar biasanya Khalid bin Walid ini.
Dari pihak musuhnya udah begitu. Dan dari pihak internal di kaum muslimin juga begitu. Oh, ada Khalid. Nah, jadi ketika Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar dan selesailah penaklukan di Syam tadi oleh Khalid, dibantu oleh Khalid, semuanya selesai, benteng-benteng semua besar dikalahkan. Umar tahu ini akan menimbulkan suatu penyakit di dalam hati kaum muslimin, dan itu tuh nggak boleh ada penyakit karena Khalid. Bahwa kemenangan itu adalah karena Allah, bukan karena Khalid, dan itu nggak boleh terjadi. Nah, jadi dia tahu di tengah kesusahan itu harus diredam hati kaum muslimin, itu harus tetap kokoh bahwa itu adalah kemenangan karena Allah SWT. Maka dia harus diganti. Nah, itu alasannya begitu. Dan Khalid tetap menjadi barisan tentara biasa saat itu. Hingga wafatnya beliau itu lebih dari 100 pertempuran, tapi wafatnya di tempat itu, bukan di pertempurannya. Itu luar biasa. Nah, kira-kira itu jawabannya kenapa Umar bin Khattab kemudian mencopot dia, bukan karena apa-apa. Bukan kayak sekarang ya, sekarang itu malah kacaunya luar biasa, sengaja dinaikkan, bukan karena hasil gitu ya, tapi karena udah tahu oh ini pernah melakukan hal pelanggaran ya, sengaja dinaikkan supaya bisa dikendalikan. Ya, luar biasa. Ya, menyandra, yang lucunya mungkin saling tahu sama tahu ya, si penyandra itu luar biasa kacau ya. Kalau Islam ya kita terapkan itu dalam. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya merasa dari pagi ini Ustadz itu melakukan micro teaching di depan saya. Saya merasakan itu, gitu kan. Micro teaching itu apa? Ya, pembelajaran singkat dan itu kan terkait dengan satu materi. Yang pertama, saya ingin memberikan koreksi dulu ya Pak Ustadz ya. Pertama mengenai PowerPoint-nya ini kalau dilihat di belakang sana, saya yakin nggak kelihatan, nggak bisa dibaca, ya kan? Dan cara narasinya pun, mengaturnya pun kurang menarik. Kalau ya kan disertai foto, gambar, bahkan video, itu lebih menarik lagi, ya kan? Karena apa? Kalau dibandingkan kecepatan otak ini merespon antara suara dengan gambar dan video, itu lebih cepat merespon video dan gambar, ya. Sehingga kalau dibuat menarik itu lebih luar biasa lagi. Kemudian yang kedua, bagaimana jika metode Pak Ustadz ini lebih banyak mengajak, ya kan? Ketika Pak Ustadz menyampaikan satu materi, ayo Bapak Ibu jamaah ini, gitu kan, kita didik anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang mempunyai mentalitas yang baik, kan, gitu kan? Itu lebih kena daripada hanya transformasi sepihak saja seperti orang bercerita. Nah, saya ingin masuk ke substansi tentang mentalitas berpikir. Karena Pak Ustadz tadi mengatakan harus berdasarkan fakta. Sekarang saya sampaikan dulu fakta-fakta yang ada di lapangan. Banyak keluarga yang semakin tidak mau tahu tentang pendidikan spiritualitas dari anaknya. Betul? Karena apa? Sibuk dengan dunia, sibuk mencari uang, sibuk dengan bekerja, sibuk mencari sukses bagi dirinya. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, banyak ajaran agama yang disampaikan media sosial ini juga banyak yang menjerumuskan. Dan basisnya anak-anak kita ini sekarang ini adalah handphone. Bayangkan sudah orang tuanya nggak mau tahu, handphone menjadi basisnya belajar buat mereka. Dan yang ketiga,
belajar agama di sekolah ya seperti sentuhan hanya pola pikir saja. Ya mereka karena memang guru-guru tarbiyah gitu kan, sehingga sentuhan spiritualitasnya juga sedikit. Satu tadi yang Pak Ustadz sampaikan yang saya mestinya itu bisa diungkap. Misalnya ketika mengatakan bahwa kemenangan ini lebih kepada Allah, kan gitu kan? Andai sentuhan-sentuhan itu menjadi prioritas, tidak hanya sekedar disentuh pola pikirnya, itu lebih mengena. Karena saya pikir gini kan, saya ingin mengutamakan tentang kecerdasan spiritual daripada kecerdasan intelektual atau kecerdasan pola pikir kita ini. Karena sekarang ini sudah hampir sulit untuk mencari mana yang benar dan mana yang salah kalau kecerdasan spiritualitasnya nggak ada. Coba hanya gara-gara ijazah palsu saja itu berapa tahun? Kenapa sih mereka para pemimpin itu tidak mau jujur menyampaikan ini loh ijazah saya selesai kok? Karena contohnya di lapangan sudah seperti itu. Loh, ini contoh di lapangan seorang pemimpin tertinggi di negeri ini seperti itulah. Siapa panutan kita ini? Ini yang kemudian anak-anak muslim kita semuanya itu tidak ada contoh yang bisa dijadikan panutan. Menteri Agama korupsi, mana lagi kan gitu kan? Nah oleh karena itu gimana kalau kita mengarah kepada kecerdasan spiritual? Pak Ustadz tadi sejak awal menyampaikan bahwa mestinya sejak anak itu sudah mulai dididik kan gitu kan. Saya selalu mengatakan di mana-mana, juga termasuk pada anak saya, lahir suci bersih, tanggung jawab kita adalah mati pun juga harus suci bersih. Nah, bagaimana selama proses sampai meninggal tadi tetap mempertahankan tentang suci bersih, itulah yang harus dikupas. Maka dia akan menjadi leader-leader yang luar biasa suatu saat nanti, ya kan, bagi dirinya, bagi masyarakat dan bagi negara. Nah oleh karena itu sistem berpikir seperti itu, ya kan, sekarang ini sulit. Gen Z, ya kan, Gen Z itu lebih memang mengutamakan tentang kecerdasan intelektual, tapi lupa tentang adab dan akhlak. Nah bagaimana kalau Pak Ustadz, ya kan, di berbagai area yang lain lebih juga mengedepankan tentang kecerdasan spiritual. Bagaimana membangun kecerdasan spiritual pada anak-anak dan kepada diri sendiri. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sarannya. Ke depan insya Allah saya akan koreksi ya, dengan hal yang lebih baik lagi dalam hal presentasi. Ya, cuman itu ada videonya mau saya putar, cuman lebih dari 1 jam ya Pak, jadi nggak mungkin bisa. Jadi mohon maaf, saya udah tinggal klik di situ, cuman saya ubah versinya supaya tidak diingat, karena saya cuma bisa sampai 15 menit pertanyaannya itu. Jadi saya mohon maaf, insya Allah nanti di lain kali bisa saya perbaiki Pak. Memang betul di zaman yang Gen Z sekarang ini banyak terdistraksi ya. Dia itu karena gadget, dia itu kemudian berubahlah tabiatnya, sehingga muncullah karakter atau kepribadian tadi itu yang dipengaruhi oleh gadget tadi, namanya Gen Z, sehingga orang ada menamakan hal yang lainnya di yang sebelum saya mungkin apa ya namanya baby boomer mungkin ya. Kita baby boomer gitu. Ada yang Gen Alpha namanya dikasih nama begitu. Gara-gara apa? Karena ada perubahan kepribadian tadi.
Nah, kepribadian tadi selama itu kita bisa menanamkan kepada anak kita bahwasanya ini loh kaidah berpikir tentang kehidupan ini, ada pencipta, ada Khalik, kemudian ada Al-Khalik tadi, ada dunia ini, kemudian ada akhirat. Hubungannya adalah berikut. Hubungan antara sebelum dunia, ada Al-Khalik tadi, kemudian bahwa Al-Khalik telah menciptakan dunia ini sehingga ada namanya aturan. Semua ada aturannya, aturan kehidupan. Dan jika aturan itu dilanggar, maka ada pertanggungjawaban di akhirat. Nah, itu namanya kaidah berpikir tentang kehidupan. Kalau kaidah berpikir ini salah, maka salah semua dalam perilakunya nanti itu. Kaidah berpikir tentang misalkan tidak ada hubungan antara kehidupan dunia sekarang ini dengan nanti di akhirat. Kalau itu sempat terjadi pada keluarga kita, pada masyarakat kita, maka mereka tidak takut untuk melakukan pelanggaran syariat. Mungkin itu dari saya ya, kira-kira. Terakhir ada lagi satu aja mungkin ya. Alhamdulillah, kalau misalkan nggak ada, mohon maaf. Sampai di sini dulu. Saya karena ada perluan segera ke luar kota. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf atas kekurangan dari presentasi ini. Insya Allah akan saya perbaiki nanti di kemudian hari. Ya. Billahi taufiq wal hidayah.